Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam suasana yang sejuk karena semalam hujan. Dan alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita bisa terus istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kelak, sehingga kita mendapat syafaatnya dari dalam neraka. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa pada setiap minggu pada subuh kita adakan kuliah subuh, dan untuk minggu pertama di bulan suci Ramadan ini akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Muhammad Kasdi. Alhamdulillah belum sudah ada di tengah kita. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah menghindari ghibah. Mungkin itu Pak. Ini supaya tidak berlama, kami silakan Pak Ustaz. Sebelumnya kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini guna melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim dan mengkaji kandungannya, melainkan para malaikat mengitari kita semua.
Jika demikian, malaikat sedang berada mengitari kita semua, insyaallah, sembari meminta maghfirah untuk kesalahan dan dosa-dosa kita selama ini dengan kita berkumpul di sini mentadarus atau mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada suri tauladan umat manusia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istrinya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau tentang dua orang perempuan yang sedang berpuasa tapi kepayahan. Sampai-sampai dirasa oleh para sahabat kalau saja dia tidak berbuka, maka dua wanita ini akan meninggal dunia. Kemudian para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW perihal dua wanita ini. Tapi Rasulullah SAW tidak memperdulikan apa yang diadukan oleh para sahabat ini. Melihat Rasulullah SAW kurang memperdulikan aduan para sahabat ini, para sahabat kembali menguatkannya. Wahai Rasulullah, benar di sana ada dua wanita yang sedang kepayahan karena berpuasa. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk memanggil dua wanita yang kepayahan ini karena puasa, sembari menyuruh para sahabat membawakan ember. Lalu dua wanita ini dipanggil oleh Rasulullah SAW, disuruh keduanya muntah, dan muntahlah kedua wanita ini dengan darah dan nanah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada dua wanita dan para sahabat-sahabat yang menyaksikannya, innahuma sha'imatani min halal. Sesungguhnya kedua wanita ini telah berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa afṭarata, dan sudah berbuka biharamillah, dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua perempuan ini, kata Nabi, telah menggunjing, telah menggibah saudara-saudaranya. Cukuplah hadis ini, meskipun para ulama hadis menyebut hadis ini lemah, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya, menjadi dalil sesungguhnya ghibah, kalau dalam kacamata ulama Ibnu Hazm, merupakan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Sementara menurut ulama kebanyakan, ghibah itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi kesempurnaan nilai ibadah puasa yang sedang kita lakukan hari ini dan selanjutnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu ghibah? Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bertanya kepada para sahabatnya seputar ghibah ini dengan bersabda, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu apa hakikat dari ghibah itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang dimaksud dengan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah.
yaitu engkau menjelaskan, menyebutkan, mengabarkan tentang saudaramu yang muslim dengan penjelasan-penjelasan, dengan keterangan-keterangan, dengan kabar yang disampaikan kepada orang lain, di mana penjelasan tersebut jika saja ia ada bersama kita akan membenci kita dan tidak senang kepada penjelasan kita. Kalau para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika seandainya apa yang saya sampaikan kepada orang tersebut memang begitu adanya? Memang orang itu jelek akhlaknya. Kata Nabi, in kana fi akhika ma taqul faqad ibtadahu. Jika apa yang kamu jelaskan kepada orang lain tentang saudaramu yang muslim itu begitu adanya, itulah ghibah. Wa in lam yakun fihi, tetapi jika sebaliknya tidak demikian, kamu jelaskan jelek padahal sungguhnya baik, faqad bahattahu, maka kamu sudah melakukan buhtan alias berdusta, berbohong, memfitnah kalau bahasa di kita. Para ulama hadis menyebut ada 3 batasan Bapak Ibu saat kita membicarakan tentang orang lain. Yang pertama adalah ghibah. Dalam bahasa kita menggunjing atau ngegosip. Katanya digosok makin sip. Yaitu membicarakan aib, kekurangan, kejelekan orang lain yang memang orang itu jelek. Kenyataannya memang tidak baik. Ketika kita share, ketika kita jelaskan kepada orang lain saat dia tidak hadir bersama kita, karena ghibah itu dari kalimat ghaba, yaghibu ghaiban, sesuatu yang gaib. Ketika dia tidak ada, kita bicarakan aib kekurangannya kepada orang lain, itulah ghibah. Yang kedua, buhtan alias dusta, berbohong. Dalam bahasa kita fitnah, yaitu kita membicarakan tentang aib orang lain, kekurangan orang lain, padahal orang itu sebetulnya tidak ada kekurangan sama sekali. Itu namanya buhtan. Yang ketiga, ifkun. Ifkun itu adalah setiap kita mendengar tentang orang lain, mau baik mau tidak, kita sampaikan saja. Jadi ketika kita mendengar aib atau kekurangan orang lain, sampaikan saja tanpa mengklarifikasi benar tidaknya, maka itu namanya ifk. Artinya asal ngomong doang, asbun, asal bunyi gitu. Kalau ibu-ibu bapak-bapak barangkali kalau lagi kita sedang bicara-bicara dengan teman kan, lagi ngelawan apa yang bicarakan asal ngomong aja, padahal baru dengar. Nah, orang semacam itu telah melakukan ifkun, dan itu juga termasuk dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menjelaskan secara panjang lebar mengenai definisi ghibah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, bahwa ghibah adalah seorang muslim berbicara tentang saudara muslim yang lainnya di dalam hal terkait dengan jasad atau fisiknya. Misalnya Bapak Ibu terkait dengan fisiknya, saudara kita yang muslim itu memiliki kekurangan fisik tertentu. Misalnya dari warna kulitnya yang terlalu hitam, atau terlalu gemuk, atau terlalu tinggi, atau terlalu kurus, atau terlalu putih. Cantik ya? Ya, kita nggak tahu aja. Itu kalau bukan jilbabnya, itu loh ada itunya. Itu sudah ghibah, Bapak Ibu. Ketika kita membicarakan aib yang tadinya orang itu tidak tahu, cantik saja, tapi ibu-ibu mengatakan, kamu nggak tahu apa? Itu kalau
di sini ada ini, ada itu. Jadi orang akhirnya tahu tentang, oh begitu ya, baru tahu saya. Ibu masih tahu lagi apa yang lain. Cantik ya, ya cantik. Itu kalau udah panas-panas itu, mohon maaf ya, bukan bisa. Badannya baru, cantik sih cantik. Nah, ketika kita mengangkat tentang aib yang terkait dengan tubuhnya, terlalu kurus, terlalu gemuk, bau badannya terlalu hitam, terlalu putih, botak dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang ghibah. Jadi ketika kita berbicara tentang aib terkait dengan fisik seseorang, di mana orang itu orang muslim, adalah ghibah. Yang kedua, fi dinihi, terkait dengan agamanya. Terkait dengan agamanya itu katakanlah rukun Islam, salatnya, katanya Nawawi. Salat itu kalau rukun itu, kalau satu kayaknya kayak nggak semangat gitu. Kalau sujud itu, kalau ruku, kalau suatu saya itu asal begitu aja gitu. Kita berbicara tentang sholat orang tersebut, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana ketika membaca surah Fatihah dan sebagainya kepada orang lain, di mana itu merupakan aib bagi agamanya, itu sudah merupakan ghibah. Atau berbicara tentang misalnya saumnya, puasa sih puasa, tapi puasa itu main gaplek, puasa itu main catur, main udah. Itu merupakan ghibah karena membicarakan tentang aib kekurangan orang lain saat berpuasa. Begitu pula ketika kita melihat orang itu bersedekah, rajin sih sedekahnya, tapi kalau sedekah itu ngomong kesana ngomong kemana dan sebagainya. Atau terkait dengan haji dan umrohnya, itu sudah berapa kali sih hajinya? Katanya sih 5 kali. Oh, sudah 5 kali kayak begitu apa haji aja. Sudah membicarakan tentang aib di mana dia sudah haji sekian kali, malah ketika haji enggak ada orang yang tahu kan. Itu waktu di sana saya lihat waktu haji itu begini. Dikasih tahu tuh bagaimana kejadian ketika di Mekah dan Madinah. Membicarakan tentang ibadah seseorang, di mana itu merupakan sesuatu yang aib bagi dirinya, dan dia akan membenci kita saat kita menjelaskan itu kepada orang lain, itulah ghibah. Sama terkait dengan fi dunia, dalam soal profesi atau dunianya. Itu suaminya siapa sih? Ya nggak tahu ya. Kamu suaminya kerja di mana? Di mana kerjanya? Sudah mengecilkan, sudah memberitahukan kepada orang lain tentang aib dunia suami atau istrinya, itu juga sudah merupakan kita. Demikian pula terkait dengan akhlaknya, pelitnya, ya, terlalu emosional orang tersebut, ya, pelit sih, baik orang, kamu nggak tahu, pelit tahu. Ketika kita bicara tentang pelit orang itu, maka orang tersebut sudah melakukan ghibah. Demikian pula fi malihi, soal hartanya. Kalau kita bicara tentang harta orang tersebut, cepat banget ya, baru diangkat kemarin kok udah bikin rumah sebesar ini, punya mobil ini, punya itu. Lalu kita bicara, nggak tahu aja dari mana duitnya, kan tahu kalau ini kalau itu. Padahal bisa jadi itu masuk dalam kategori buta, atau bahkan kalau benar-benar ada, itu masuk dalam kategori ghibah. Demikian pula soal anak, istri, dan orang-orang yang serumah dengannya, kita bicarakan aib-aibnya, maka orang tersebut sudah melakukan ghibah. Bahkan kata para ulama, wa hatta fi halqatihi, ketika kita bicara tentang bagaimana dia menggerakkan tubuhnya, bagaimana ketika dia cemberutnya, bagaimana ketika dia tertawa, bagaimana ketika dia bicara kepada orang lain, yang itu merupakan aib ketika dia tertawa, ketika dia senyum, ketika dia cemberut.
karena cemberutnya khas barangkali. Ketika dia berjalan juga tahu nih siapa nih kalau berjalan kayak gini, dan berjalan itu mungkin aib bagi. Maka ketika kita memperagakan cara jalan seseorang, cara cemberut seseorang, cara menampilkan sesuatu di mana ini khas milik orang lain dan itu merupakan aib, itu sudah masuk kategori riba. Bahkan menurut para ulama seperti Imam An-Nawawi, kita menyindir seseorang tanpa menyebut namanya, tapi kebanyakan orang itu tahu bahwa yang kita sindir itu adalah orang tertentu, dan yang kita ajak bicara paham siapa yang dimaksud, itu masuk kategori riba. Termasuk kalangan jurnalis seperti wartawan, ketika memberitakan sesuatu kepada halayak tanpa menyebut orangnya, bahkan mungkin bisa jadi dia menyebut inisial saja, tapi si pembaca tahu bahwa yang dimaksud adalah si A karena mungkin kabarnya sudah tersebar luas, tanpa menyebut nama pun dengan kata-kata sindiran, itu masuk dalam wilayah ghibah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menghukumi ghibah ini dosa besar. Bapak Ibu, dosa besar atau al-kabair. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tapi sebelum itu, Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah merupakan dosa. Wala tajassasu, jangan selalu mengikuti kekurangan orang lain. Wala yadtab ba'dukum ba'd. Setelah itu Allah melarang kita untuk melakukan ghibah sebagian dari kamu kepada sebagian yang lain. Kata para ulama usul fikih bahwasanya lafaz nahi al-aslu bin nahi lit tahrim. Asal dalam larangan itu menunjukkan keharaman. Dan keharamannya itu tidak masuk kategori dosa kecil tetapi dosa besar dengan melihat ayat berikutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi mayyitan fakaritumu. Apakah salah seorang di antara kamu suka untuk menyantap daging saudaranya sendiri? Tentu kamu tidak suka untuk menyantap daging segar saudaranya sendiri. Kata Imam Ghazali, ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang yang melakukan ghibah itu dengan orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri, sementara kita tahu hukum dari memakan daging bangkai itu haram, maka semakin jelaslah hukum dari ghibah itu adalah dosa besar. Ditekankan dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud, lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan, kata Rasulullah, aku diperlihatkan dengan beberapa atau banyak orang, lahum adfarun min nuhas, memiliki kuku yang sedemikian panjang dari timah panas api neraka. Kemudian bayahbisuna sudurahum wa wujuhahum, dengan kuku yang panjang dan terbuat dari timah panas api neraka itu demikian tajam, mereka aku lihat mencakar wajah mereka sendiri dengan kuku yang panas itu sampai wajahnya terkelupas dan rusak. Dan dada mereka pun mereka cakar. Jadi mereka mencakar mukanya sendiri dan mencakar dada mereka sendiri sampai tercabik-cabik, berdarah-darah. Aku pun kemudian bertanya kepada Jibril saat Mi'raj itu, Ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapakah orang itu? Kok aneh mereka itu?
malah mencakar wajah dan dada mereka dengan kuku yang sedemikian panjang terbuat dari timah panas api neraka itu. Faqala, maka Jibril menjelaskan, haula'i qaumun ya'kuluna luhuman nas fid dunya. Muhammad, perlu kamu ketahui, mereka adalah orang-orang yang saat di dunia seringkali melakukan ghibah. Di sini jelas-jelas menunjukkan bila suatu amalan itu ditetapkan sanksinya kelak di akhirat dalam bentuk neraka, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Karena kalau dosa kecil biasanya ada keharamannya, tetapi tidak ada sanksi yang tegas di akhirat dalam bentuk teks atau nas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi untuk perkara ghibah ini sudah dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam ini bahwa mereka kelak berada di neraka, dan Rasulullah SAW melihat mereka ketika Mi'raj itu, mereka memiliki kuku yang sedemikian panjang, lalu mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri sampai berdarah-darah. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keharamannya di samping yang tadi dua perempuan yang berpuasa lalu kemudian disuruh muntah tadi, Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan, kata Jabir. Maka Rasulullah SAW kemudian diam. Dan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya innahuma lamu'adzabani fi kabirin lahuma. Sesungguhnya kedua orang ini sedang disiksa di alam kuburnya pada sesuatu yang dianggap enteng oleh keduanya. Nah, jadi dua orang ini sedang disiksa kubur. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan salah satunya yang pertama adalah orang ini seringkali menggunjing, ngegosip, menggibah saudara-saudaranya. Wabil khusus mungkin ibu-ibu, karena mungkin tidak banyak kerjaan, seringkali saling mengunjungi, terus kamu tahu nggak itu kita? Nah, kan sudah begitu kalau ibu-ibu. Kalau biasanya kalau suami-suami pada kerja, jadi sibuk dengan pekerjaan, membicarakan orang lain biasanya sedikit sekali. Tapi kalau ibu yang tidak bekerja, saling mengunjungi tetangganya, ngobrol sama temannya, aja dulu, temannya, saudaranya, tetangganya, kan gitu. Nah kata Nabi, ini yang pertama sering menggunjing, sering menggibah, jadi disiksa kubur. Adapun yang kedua, karena orang ini tidak hati-hati saat buang air kecil, jadi nggak cebok gitu. Kalau di terminal terutama ya, di terminal itu bau pesingnya udah ciri khas saja di kita itu. Pasti kalau terminal bau pesing. Nah itu orang-orang kayak gitu yang buang air kecil itu sembarangan, tidak cebok, maka orang-orang seperti itu yang tidak hati-hati dengan najis yang ada pada dirinya untuk pelaksanaan sholat, orang tersebut diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini kelak akan mendapatkan siksa kubur. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cukuplah menjadi dalil bahwasanya ghibah, membicarakan, menggunjing orang lain itu adalah merupakan perbuatan haram dan dosa besar. Meskipun demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ghibah-ghibah, ada gosip, menggunjing yang ternyata diizinkan oleh agama Islam ini. Alhamdulillah, ada pula saja. Ada 6 hal di mana kita boleh menggunjing saudara kita yang muslim itu. Yang pertama adalah al-zulmu, saat kita terzalimi, teraniaya. Jadi pada saat hak-hak kita itu diambil oleh orang lain, tidak dipenuhi oleh mereka kepada kita, maka sesungguhnya kita yang terzalimi ini boleh menggunjing,
gosip tentang orang tersebut tentu saja kepada orang yang bijaksana. Seperti yang terjadi kepada Hindun, istri seorang kaya raya yang bernama Sufyan, Abu Sufyan. Abu Sufyan ini orang kaya, tapi Hindu meskipun bersuamikan orang kaya tidak bahagia. Kenapa demikian? Karena suaminya Abu Sufyan ini pelitnya minta. Kalau ngasih uang itu perhitungan banget, kira-kira begitu. Mepet-mepet kalau suami ngasih ke istrinya itu. Wah, mana? Kalau udah kasih makan paling enak, tapi ngasih uangnya seret banget misalnya begitu. Belum anak sekolah, belum ini, belum itu. Maka kemudian Hindun ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Inna Abu Sufyan rajulun syahiyah. Sesungguhnya Abu Sufyan suamiku itu seorang laki-laki yang pelit. Itu kan gibah. Karena berbicara tentang suaminya sendiri yang memiliki kekurangan itu pelit kepada Rasulullah, di mana Rasulullah adalah orang baik. Tapi karena dia itu merasa terzalimi, dia cerita kepada Rasulullah SAW bagaimana dia pelit kepada dirinya dan kepada anak-anaknya. Maka kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa li auladiki bil ma'ruf. Boleh kamu mengambil uang suamimu secukup kamu dan anak-anakmu tanpa seizin suamimu. Boleh saja ibu senang dikasih hadis ini. Kalau Pak Ustaz jangan kasih tahu hadis ini saja. Bisa-bisa nanti habis. Hadis ini hadis favorit ibu. Hadisnya sahih. Jadi kalau suaminya pelit, menurut standar kebutuhan setelah BBM naik gitu, ternyata bapaknya gak kasih sesuai dengan standar naiknya BBM begitu. Apalagi lagi puasa ya, bapaknya pengen makan enak, kalau pulang kerja pengen ini pengen itu, tapi masih segitu-gitu aja ya, nggak bisa dong Ustaz. Maka kata Rasulullah, kamu boleh mengambil uang suamimu tanpa sepengetahuan dia, asalkan itu sesuatu yang mencukupi kamu sebagai kebutuhan primer kamu dan anak-anak. Kalau ternyata lebih, ini menjadi haram. Udah dikasih yang bapaknya cukup. Pengen beli itu siapa pelit, anak pelit dalam pengertian dia. Menurut bapak nggak pelit, sudah sesuai dengan standar. Masih saja misalnya nilai kayak gitu, ibu-ibu yang kayak gitu tetap punya Allah. Nah, kenapa ini Hindun bercerita tentang suaminya kepada Rasulullah tidak dianggap gibah? Karena dia ingin tahu bagaimana status hukumnya. Karena dia terzalimi sebagai seorang istri yang seharusnya mendapatkan hak untuk dinafkahi suaminya sesuai dengan standar kebutuhan pokoknya. Tetapi ternyata seorang Abu Sufyan ini tidak memberikan sesuai dengan standar kehidupan dia sebagai seorang istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, terzalimi ini juga mungkin terkait dengan, kalau bahasan ini seperti penyerobotan tanah ya. Kemarin di Cikampek ya, sampai bermacet-macet karena merasa beberapa orang tidak atau belum dibayar tanahnya misalnya ya. Atau kasus banyak di mana seorang itu punya tanah dalam batasan ini, tahu-tahu diserobot, tahu-tahu digeser dan sebagainya. Kalau sudah jelas ada surat yang menunjukkan bahwa ini tanah saya, boleh datang kepada Pak Lurah, kepada Pak RT, Pak RW, bercerita tentang aib orang yang menyerobot tanah itu karena dirinya terzalimi. Begitupun kalau Bapak Ibu misalnya diminta seseorang untuk
membantunya memberikan utang piutang kepadanya karena mungkin anaknya mau sekolah atau karena kepepet suami atau istrinya melahirkan atau dioperasi atau kena sakit yang parah dan sebagainya. Kemudian dibantu. Setelah dibantu, dia bercerita, saya akan membayarkan insya Allah setelah suami saya nanti bulan depan mau gajian. Sudah. Ternyata pas bulan depan udah gajian, tidak tahu. Gak dibayar juga. Besok ya, lupa malah saya beli ini misalnya. Kapan? Bulan depan deh. Ya udah. Setelah datang lagi, baru saya lupa. Nah, lupa dan lupa. Membayar hutang, kata Nabi, matlul ghaniyyi dzulmun halat lahu uqubatuhu wa iqabuhu. Orang yang mengentar-ngentarin ya, jadi menangguhkan pembayaran hutang padahal ketika itu dia mampu, tapi tidak segera membayarkan hutangnya kepada orang lain, itu kezaliman. Haram bagi seseorang yang merasa dizalimi karena dia punya uang itu, mungkin uang untuk anak-anaknya atau untuk sekolah anak-anak dan sebagainya. Pokoknya uang itu uang yang memang sudah diperuntukkan bagi sesuatu yang pokok dalam kehidupan dirinya, lalu dia berikan hutang kepada orang lain, tapi tidak dibayar-bayar. Sudah berdatang besok begitu, maka orang tersebut boleh kita sebarkan aibnya yang telah menjadi kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga menggibah orang lain dengan alasan al-isti'anatu ala taghyiril munkar, yaitu kita ingin merubah kemungkaran yang ada pada seseorang. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ingin merubah saudara kita yang biasa misalnya ngaji, sekarang tidak ngaji lagi. Saudara kita yang dulu sholat berjamaah, sekarang tidak lagi sholat berjamaah. Saudara kita yang dulu itu misalnya berjilbab, dia tidak berjilbab lagi. Nah, ini kan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana apabila kita share kepada orang lain, waduh, teman kita tuh di mana? Emang kenapa? Kamu nggak tahu ya? Sekarang kan kamu lihat kan di masjid kalau ngaji, dia jarang ada sekarang. Sudah pergaulannya udah lain sekarang. Waduh, gimana ya? Supaya dia bisa ngaji lagi. Tujuan kita men-share tentang aib yang tidak ngaji lagi, yang begini, yang begitu, karena kita ingin mencari solusi bagaimana dia balik kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi boleh. Atau misalnya ada anak-anak muda yang sering kita bicara sampai malam, sampai berisik, padahal lagi puasa, datang ke Pak RT, apa enggak kena nggak bising kalau malam-malam itu, main itu berisik kan? Siapa sih? Itu anaknya itu. Siapa? Putranya ini, Pak ini. Itu kan sudah tiba. Tapi karena kita ingin merubah kemaksiatan atau sesuatu keonaran di masyarakat kepada Pak RT itu menjadi boleh hukumnya. Karena kita ingin merubah suasana yang tidak baik menjadi baik. Yang ketiga, kata para ulama, al-istifta, kita mencari fatwa hukum. Sebagai contohnya adalah tadi hindun. Itu kan mencari fatwa hukum. Seperti yang diserobot tanahnya datang kepada pengacara. Atau misalnya KDRT, seorang istri ditampar atau ditempeleng atau dipukul, bahkan mau dibunuh oleh suaminya gara-gara sesuatu yang sepele. Akhirnya dia datang kepada pengacara untuk mengkonsultasikan status hukumnya dia sebagai seorang perempuan yang diperlakukan oleh seorang suami sedemikian kejamnya. Menjadi boleh karena dia ingin mencari perlindungan hukum dan ingin mencari fatwa tentang kondisi dirinya seperti apa. Persis seperti hindun mengadu kepada Rasulullah, suaminya Abu Sufyan tadi, ingin mencari jalan keluar hukum seperti apa. Kalau saja dia mengambil harta suami tanpa sepengetahuan boleh atau tidaknya kan, tanpa kita mengetahui Rasulullah menjelaskan itu, tentu itu tidak boleh.
Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, ikhtirarul muslimina minasyarr, kata Allah. Boleh kita menggibah orang lain dengan tujuan memperingatkan umat Islam agar tidak terjerembab ke dalam kejelekan di masa depan. Kita ingin mengingatkan orang-orang Islam supaya ke depan tidak menjadi lebih buruk lagi. Gitu ya, misalnya seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis, Bapak Ibu. Dulu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kalau ada disaksikan oleh dirinya seorang ulama hadis, karena Imam Bukhari ini rajin ke sana kemari Pak, dari Bukhara, Turkmenistan sampai ke Saudi Arabia, Makkah, Madinah, itu dia dengan harta warisan dari ayahnya yang kaya raya itu mencari hadis secara ketat. Kalau dilihat ada seorang ulama hadis yang dia ingin temui, suatu ketika ngasih makan untuk hewannya, mungkin ayam, gitu. Tapi nggak dikasih supaya masukkan kantong, maka Imam Bukhari tidak mau menerima hadis tersebut karena dianggap membodohi hewan, apalagi hewan sudah dibodohi, apalagi kita. Nah, sedemikian ketatnya Imam Bukhari mensyaratkan kesahihan suatu hadis. Kalau didapati orang itu seringkali ketika di cross check tentang ilmu hadisnya, misalnya kan ada hadis itu hadis palsu, Bapak Ibu ya, seperti an-nadhru ila al-wajhil jamil ibadah, melihat wajah yang cantik itu ibadah. Itu kan enggak benar, itu bukan hadis itu ya. Tapi kalau yang bukan hadis itu Pak, hubbul watan minal iman, mencintai negeri ini bagian dari iman, itu bukan hadis. Itu bikinan hadis orang-orang nasionalis waktu itu. Ya. Atau al-badinjan raqsu kulli jan, terong itu obat segala penyakit. Itu adalah hadis bikinan orang-orang yang suka menjual terong di Iran. Iya. Jadi hadis-hadis itu banyak palsu. Nah, ketika para ulama hadis itu menyeleksi mana hadis yang benar-benar hadis dari Rasulullah dan mana yang bukan, dengan menyebutkan ini perawinya pendusta, ini perawinya yang suka bikin hadis yang kemudian dihukumkan dari Rasulullah SAW, ya, maka kemudian ketika para ulama hadis menyebutkan perawi ini jangan diterima hadisnya, pewarta hadis ini harus ditinggalkan hadisnya, itu kan merupakan perbuatan ghibah. Tetapi menjadi ghibah yang dibolehkan karena mereka bertujuan dengan menjelaskan tentang aib ulama-ulama hadis yang jelek akhlaknya itu, supaya di kemudian hari umat Islam mampu membedakan mana hadis yang benar-benar dari Rasulullah dan mana yang bukan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau untuk contoh ini adalah misalnya satu ketika Fatimah datang kepada Rasulullah, bukan Fatimah putrinya. Kata Fatimah, wahai Rasulullah, ada 3 laki-laki yang suka kepada saya. Siapa? Kata Rasulullah. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Muawiyah, yang ketiga Usamah. Kata Rasulullah, jadi ceritanya Fatimah ini ingin mencari tahu bagaimana pemuda-pemuda yang 3 ini. Maka Rasulullah masih tahu sebagai gurunya gitu. Kata Rasulullah, amma Muawiyah fasaqlu, kalau Muawiyah ini wahai Fatimah, saqlu la mala lahu, miskin, dan uang. Bagaimana mungkin dia mau menikah? Kerja ada belum, motor nggak punya, apa sepeda nggak punya gitu, kerjaan belum. Bagaimana mungkin kamu menikah dengan Muawiyah? Muawiyah itu kan seorang pemuda yang miskin yang dulu kerja. Jangan kau terima lamarannya kalau dia mau melamar kamu, karena dia masih belum cukup untuk bisa menikah.
Ini kan ghibah Pak kepada Fatimah ini. Tapi untuk apa Rasul membicarakan aib seorang Muawiyah ini? Tidak lain supaya Fatimah ini kelak bisa menikah dengan seorang laki-laki yang bisa membawa dirinya bahagia. Tapi bukan berarti kita disuruh untuk materialis ya, untuk anak-anak kita. Kalau ada yang bisa, apa kita tanya di mana kerjanya jangan begitu juga, pokoknya yang cukup. Kemudian, amma Abu Jahmin fala yara asahu ala atihi. Adapun Abu Jahmin wahai Fatimah itu gampang sekali, parah. Sedikit-sedikit kalau tak setuju dengan siapapun termasuk perempuan, dia tampar. Jadi orangnya emosian, ya. Orang temperamental. Saya takut kalau kamu itu bersuami dengan Abu Jahal, sedikit salah masak kurang wangi segala hasil ditampar. Kasihan. Kalau datang Abu Jahal keluarkan tolak saja. Aku sarankan terima lamaran Usama. Kenapa? Karena Usama itu orangnya baik kepada perempuan, orangnya itu pemurah, dan orangnya punya pekerjaan walaupun tidak seperti yang inilah bagus kerjanya. Pokoknya ada pegawai. Nah, Rasulullah SAW membicarakan tentang satu persatu duduk perkara orang-orang yang akan melamar Fatimah itu boleh, karena Rasulullah SAW ingin supaya Fatimah kelak menjadi seorang istri yang senang ketika sudah menikah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita boleh menggibah kepada orang-orang yang eksibisionis dengan dosa. Jadi orang-orang yang eksibisionis, orang yang bangga dengan dosa, itu boleh kita gibahi. Mohon maaf ya, seperti artis-artis, itu kan hidup karena gibah. Oleh sebab kita gibahi. Bahkan ada banyak artis yang dulu, mohon maaf, misalnya ada goyang-goyang opor, ratu apa, goyang gaji apa, banyak goyang-goyang di macam-macam itu. Dan mereka sengaja mempertontonkan aurat kepada halayak umum. Ketika dikritik oleh para ulama, mereka mengatakan, ini kan seni. Kenapa para ulama berbicara tentang seni? Itu wilayah seni. Mohon maaf dulu ya, jasmana saya lagi puasa, tapi kita ingin meluruskan saja. Ketika berpose telanjang dengan perempuan itu, kan para seniman mengatakan para artis itu kan seni. Itu kan wilayah wilayah seni. Kenapa kita harus berbicara dengan agama? Padahal itu kan mengganggu pemandangan laki-laki dan perempuan. Nah, maka orang-orang yang merasa tidak berdosa dan merasa itu merupakan hak privasinya, tetapi hak privasi kemudian ketika dipublikasikan kepada orang lain, itu kan menjadi berbahaya. Maka sesungguhnya orang-orang yang eksibisionis dengan dosa tidak mau ketika dia berdosa, maka orang tersebut halal untuk kita gibahi. Yang terakhir, boleh kita bergibah pada saat orang itu memang dikenal dengan kelemahan dan aibnya. Contoh, orang itu dikenal di sini si botak, boleh-boleh saja. Ya, saya punya teman situ, Yanto mana? Yanto botak, itu boleh-boleh saja. Dan dia tidak merasa sakit hati ketika disebut Yanto botak. Yang mana? Si kumis sampai gitu kan? Karena si buta dari dua hantu kalau ada, itu menjadi boleh. Karena memang aib itu adalah menjadi ciri khas orang tersebut. Atau misalnya di sini ada namanya Budi, misalnya ada Budi. Sudah lama saya tidak tinggal di sini, saya mungkin di luar. Dari sini saya punya teman Pak Budi. Terus kata Pak Hasan, oh Budi di sini ada Pak. Di sono blok itu. Kalau blok itu yang gimana Pak ciri-ciri fisiknya? Oh Budi yang di situ begini, saya ciri fisiknya dengan kelemahannya disebutkan. Yang di sono begini. Itu tidak apa-apa Pak Hasan memberitahukan tentang fisiknya yang ada aibnya, karena supaya saya paham. Dia itu kepada
semata-mata bukan mengubah ayat, tetapi ingin menjelaskan ciri-ciri fisik supaya dia paham mana kemudian dia sedang cari. Para ulama hadis juga ada al-a'mas, si pincang, ya, al-a'raj. Ada ulama hadis yang ciri khasnya itu dengan kekurangan fisik, dan itu tidak menjadi masalah. Bapak Ibu yang mati Allah SWT, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin di sharing atau ingin ditanyakan di persiapan. Saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mohon maaf, saya ingin sedikit pencerahan dari Ustaz. Bagaimana tentang kisah seputar lalu saya suka, mungkin obrolan di kedai kopi lah, kata seorang wartawan atau yang ini yang ada akses juga ke sana. Oh, itu hanya untuk mendongkrak popularitas. Itu aja, terima kasih Ustaz. Bagaimana mungkin dari pihak MUI atau dan sebagainya tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau tanya kejadian sering terjadi hari-hari di rumah ya. Misalnya kalau kita ngomongin suami tapi sama anak kayak curhat gitu. Oh, ayah kamu tambah tua sama ngejel, susah dikasih taunya. Itu termasuk gibah atau yang lain? Itu sering sekali terjadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya 4 tahun yang lalu Bahsul Masail NU sudah mengeluarkan fatwa mengenai infotainment hibah. Bahsul Masail NU saat itu mengeluarkan fatwa bahwa secara umum ketika banyak sekali tayangan-tayangan infotainment seputar selebritis itu sudah menjurus kepada akhlak yang tidak baik, ya, apalagi dari tujuan mendongkrak ke artisnya supaya lebih besar lagi, maka dikategorikan kepada hibah. Maka setelah Bahsul Masail NU itu menyebut hukum dari kisah seputar selebritis dalam berbagai acara televisi itu setiap jamnya ada, ya, itu adalah merupakan perbuatan ghibah. Akhirnya infotainment kemudian membela diri waktu itu dan merubah kembali tayangan-tayangan seputar selebritis. Jadi sejak ada fatwa itu kemudian berubah bahwasanya kami sebetulnya ingin menaikkan sesuatu yang baik-baik saja, yang menjadi tauladan untuk para pemirsa. Sudah ada akhirnya begitu dia. Itu setelah dikritik oleh ulama NU saat itu. Tapi yang tentu saja kita ingin sampaikan bahwasanya kenapa para ulama menyebut ghibah, karena mohon maaf ya, misalnya Syahrini bicara tentang anak misalnya atau kemudian Syahrini waktu itu dijelek-jelekan oleh anak, lalu kemudian ada Asati atau siapa Asati dan sebagainya. Itu kan mau bicarakan ayat yang kita tidak tahu, kemudian dipublikasikan kan. Kemudian misalnya
siapa tuh yang DP ya, Dewi Persik misalnya, bicara tentang kekurangannya siapa tuh? Jupe ya, Juventus, Julia Perez. Kemudian orang kan baca di Twitter, sampai hal-hal yang pribadi dibicarakan di situ, itu jelas-jelas merupakan perkara gibah. Tapi karena itu sesuatu yang memang tadi tujuannya mendongkrak keartisan mereka supaya mereka besar dan lebih dikenal di masyarakat, maka ketika kita berbicara tentang orang itu menjadi sesuatu yang jadi lumrah adanya. Karena tadi di dalam poin yang kelima, bahwa orang-orang yang berbuat eksibisionis dengan dosa itu tidak ada lagi gibah. Karena orang itu adalah merupakan pelaku-pelaku dosa, yaitu pelaku-pelaku gibah. Jadi orang ketika misalnya, mohon maaf, berbicara tentang aibnya Jupe berbicara tentang aibnya ini, Ahmad Dhani bicara tentang Maya, bicara tentang ini misalnya ya, itu kan sudah merupakan aib yang dipublikasikan dan didengarkan oleh kita. Berarti mereka secara tidak sadar masuk dalam poin yang kelima, yaitu pelaku-pelaku gibah yang kemudian dipublikasikan. Akhirnya kita mendengar dengan sendirinya. Nah, ada hukum tersendiri bagi orang yang mendengarkannya. Itu merupakan infotainment yang gibah. Nah, kalau kita ternyata senang dengan yang gibah, itu juga bermasalah. Ya kan? Jadi kalau kita senang dengan gibah, ada orang yang bicara, apa sih kayak seru ya? Apa sih, ada apa sih? Kalau kita pengen tahu saja kepada urusan orang lain, padahal sama sekali tidak ada kaitannya dengan kita. Pengen tahu aja, gitu ya. Baik kalau ibu-ibu, itu sempat dia masalahnya. Kamu jangan pindahin ya. Ini ibu lagi itu saya saja. Bahaya itu kan. Ya sampai anak-anak itu disuruh jangan pindahin gitu. Anaknya pengen bikin mas, ibunya pengen gitu. Beneran gara-gara hipotekan. Makanya dulu MH Najib saat Basul Masail itu mengeluarkan fatwa haramnya infotainment, itu mengatakan bahwa logika orang Indonesia itu logika infotainment. Karena coba dari setengah 6 sudah ada Pak, nanti jam 6 ada lagi, nanti jam setengah 7 ada tuh Pak, nanti jam 7 ada lagi sampai setengah 8. Tidak cerita dan itu saja. Nanti jam 8 ada lagi, sama sebentar ada lagi. Sampai pagi sampai isya terus. Ya, makanya kata orang-orang Indonesia itu logikanya logika infotainment. Terima kasih. Yang kedua, soal membicarakan aib suaminya ya. Itu bergantung kepada ibu berbicara kepada anak-anak itu untuk tujuan apa? Kalau tujuan ibu tadi dalam kapasitas yang 5-6 tadi, misalnya ibu merasa terdolimi oleh ayahnya, lalu kemudian tujuan ibu ingin supaya anak-anak itu tahu kenapa ibu misalnya cemburu, kenapa ibu ini seringkali begitu. Kamu terus tahu ayahmu itu loh begini, makanya kamu harus ngertiin ibu dong, karena ayahmu itu begini. Kalau tujuannya itu mulia, ingin mencari solusi dan anak-anak mengerti bagaimana ibu dan bagaimana suami tidak tahu. Tapi kalau hanya sekedar begitu aja melemparkan tentang akhlak suami yang tidak baik kepada anak-anaknya, bisa masuk kategori gibah juga. Makanya tujuan kita apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kita melakukan dan mengucapkan sesuatu itu tergantung niat. Kalau kita niatnya ingin supaya anak mengerti, ingin mencari jalan keluar terbaik, supaya suaminya lebih baik lagi, ketika ibu bicara kepada ustaz, ketika ibu bicara tentang suami kepada mertua ibu ya sebagai ibu bapaknya suami, atau kepada ibu sendiri, itu tidak masalah kalau tujuannya tadi. Dia curhat itu memang masuk kategori gibah kalau tidak dalam batasan yang 6 tadi Bu.
curhat doang ke anak-anak, tapi tidak mencari solusi, bisa terjadi juga. Pokoknya mau ngeyelnya, mau belinya, mau apanya suami kita, itu kalau bicara tentang suami kita itu sesungguhnya kurang. Kecuali tujuan ibu membicarakan ngeyel, hobinya itu ada tujuan mulia, yaitu ingin merubah sifat-sifat buruknya, kan? Ingin supaya anak-anak mengerti kenapa itu. Oke, Mbak, cukup Bu. Mas Jaka, silakan. Kaitannya dengan misalnya pilkada, karena biasanya mereka antar lawan itu mereka akan ya bukan saling menjatuhkan, tapi memang kadang-kadang itu juga penting diketahui publik juga sampai sedetail-detailnya. Ya mau tidak mau kadang-kadang membicarakan kekurangannya, kejelekannya. Nah kira-kira gimana? Ini karena menyangkut kepentingan publik juga, kan? Kita jangan sampai memilih sesuatu yang salah. Tapi itu kita memang dalam ranah politik itu bisa masuk kategori riba. Saya jawab dulu Pak ya nanti. Itu masuk kategori riba, kecuali kalau itu sepakat. Misalnya orang ini memang berbahaya. Misalnya mohon maaf, saya pemilihan presiden misalnya lah, itu kan sesuatu yang menentukan antara maslahat untuk umat Islam secara umum dan madarat untuk umat Islam. Setelah ditimbang antara dua, misalnya katakanlah kita disuruh untuk memilih calon presiden itu sudah dua misalnya. Kita tahu bahwasanya ke depan umat Islam itu kalau memilih orang ini akan banyak madaratnya, maka boleh kita mengkampanyekan memilih orang ini dengan alasan-alasan ini, di mana keburukannya orang seperti ini itu menjadi boleh kalau memang dilihat bahwa di sana ada modal yang sangat besar kalau seandainya dia terpilih misalnya. Boleh saja kalau itu disepakati bahwasanya memang kalau dia ini bisa berbahaya. Katakanlah misalnya ada seorang pemimpin Muslim dan Kristen. Kristennya Kristen taat dan secara historis orang ini memang sangat benci kepada umat Islam. Satu lagi Muslim, orang Muslimnya Muslim yang tidak terlalu taat misalnya. Maka boleh ketika kita pilkada mungkin pemilu secara umum itu kita mengkampanyekan orang ini supaya tidak dipilih karena alasan-alasan yang bisa kita jadikan logis secara nas Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan sekarang kalau misalnya untuk pemilihan umum berproses kan banyak sekali partai Islam, ya. Walaupun partai Islam kadang-kadang juga secara kepribadian mungkin tidak lebih baik daripada orang yang partai Islam atau partai nasionalis sekalipun dan gitu. Maka menjadi relatif ketika kita membicarakan tentang aib orang tersebut kan begitu. Oleh karena itu masuk dalam kategori riba karena ini relatif. Sehingga kita tidak boleh bicara tentang aib orang lain. Bahkan dalam pilkada yang lainnya, kalau kita lebih santun itu sebetulnya mendapatkan perhatian masyarakat daripada kita ubah aib orang lain. Dan ini terbukti sebagai contoh saya Jokowi ya. Di Black Campaign di Jakarta ya mana? Karena dia bersatu dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, ya biasanya orang-orang yang di Black Campaign malah berkenaan. Baiklah, mungkin satu lagi terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim.
mungkin salah, nanti pas tiba atau bukan. Saya hari malam buka bersama di Kelas Tinggi, terus sholat isya langsung di sholat tarawih. Itu imamnya dari sudah kelapa, tapi tempatnya memang sempit sekali, saat sempit, panas, jumlahnya banyak. Itu imamnya baca itu Qurannya panjang sekali, panjang. Jadi apa ya? Ini setelah saya ada kakek buku sama sujud aja susah kalau itu. Saya selesai sholat tarawih, saya duduk sama istri saya sama kamunya. Tapi istri saya bilang begini, orang imamnya enak gitu. Saya pun menikmati kecil itu enak banget gitu kan. Tapi sayang ya, tadi dia bilang itu panjang banget. Itu gimana tuh, saya itu termasuk di apa bukan? Nanti karena saya sering juga dengar itu besar-besar kalau kita menjadi imam ya dikasih sholat. Nah itu kalau menjadi besar, saya dengar nanti gimana kita besar ya. Terima kasih saja saya. Terima kasih. Materi yang kita dibagi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ilmu kita. Contoh, Bapak menyebut itu sesuatu yang aib bagi imam tersebut, karena banyak di antara umat Islam yang tahu bahwasanya sholat itu ya harus seringkas mungkin, tidak boleh panjang-panjang. Padahal perlu Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui, sholat malam itu memang sunnahnya panjang-panjang. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, misalnya Siti Aisyah ketika ditanya, "Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana Rasulullah kalau sholat tarawih itu? Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 11 biasanya. Yusalli arba'an, sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagaimana kualitas baik dan panjangnya bacaan Nabi. Ternyata setelah di cross check oleh Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman, satu rakaatnya sholat malam Nabi itu, Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud pernah menyaksikan berimam kepada Nabi itu satu rakaatnya 3 surat yang panjang. Surat panjang Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud, ketika 100 ayat surat Al-Baqarah dalam hati saya, Rasulullah pasti rukuni. Ternyata Rasulullah melanjutkan ke 101. Lanjutin lagi Rasulullah begitu dalam hati itu katakan begitu. Sampai 286 selesai surat Al-Baqarah. Nah selesai nih kita Rasulullah lanjut lagi ke surat Ali Imran. Dalam kondisi lututku sudah bergetar, gak kuat lagi menahan. Rasulullah malah setelah selesai Ali Imran lanjut lagi ke An-Nisa. Berarti sekitar 5 juz dalam satu rakaat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau ini terjadi kepada kita. Dan para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara umum, kalau sholat malam, terutama malam malam, itu mereka keluar rumah itu menjelang subuh, menjelang mau sahur, menunjukkan bahwa kualitas sholat malam Nabi itu setiap rakaatnya panjang-panjang. Nah kalau di kita tidak, karena supaya itu tadi karena kita tidak terbiasa. Ya, kalau ada yang panjang itu siapa sih? Kalau di Mekah, di Madinah, kalau tidak buat, boleh simak duduk boleh. Jadi kalau misalnya atau ibu-ibu yang hadir di masjid yang imamnya bacaannya panjang ketika sholat tarawih, boleh makmum itu duduk, tidak boleh. Kenapa? Dia karena tadi saya bilang tidak tahu materi yang dia bicarakan. Jadi mungkin maksudnya kategori ghibah karena dia tidak tahu. Jadi ilmunya bahwasanya imam itu harus memendekkan bacaan itu pada sholat yang wajib. Tapi kalau seperti sholat malam itu memang sunnahnya panjang-panjang.
Dia sholat fardu seperti yang waktu itu memang tidak boleh seenaknya kita. Tapi kalau sholat malam ini sholat khusus yang bacaannya itu panjang-panjang sebenarnya, terutama sholat tarawih. Kalau tidak kan enggak. Mohon maaf nih, biasanya sholat Al-Fatihah saja satu nafas. Dari Bismillah sampai Al-Fatihah satu nafas, Pak. Di kampung-kampung, kalau di Jakarta sudah tidak ada, tapi masih ada saja di Jakarta juga. Terima kasih. Bismillah itu dia tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu nafas. Padahal Siti Aisyah mengatakan kanat qira'atuhu muddan. Nabi kalau membaca surat Fatihah itu mad per mad, satu ayat per satu ayat tidak dikosongkan. Jadi kalau kata langsung kata Siti Aisyah, yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak benar kalau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Diwasalkan itu tidak benar. Sebenarnya adalah satu ayat kalau surat Fatihah. Tapi kalau kita kan enggak, bukan satu ayat lagi. Kayak satu ayat satu nafas. Makanya anak-anak itu biasanya kalau sholat tarawih di kampung-kampung mau ruku baru pada berdiri gitu. Nah ini bagaimana sholat itu mau membentuk seorang pelaku kegiatan ahli bahasa wal munkar, sementara kualitas sholatnya kayak gitu. Kalau Nabi SAW itu sholat melewati ayat-ayat adab, Nabi nangis. Bagaimana mau menangis orang bacanya kayak begitu ya Pak? Cepuk gitu. Kejar target kan, kejar target. Jadi karena kejar target 23 sudah bacanya panjang-panjang. Banyak pendek sering kan. Nah ini kalau bisa memang berapapun sholat kita tidak boleh dulu, ya tidak boleh harus sesantai mungkin, namanya juga tarawih. Tarawih itu ya tarawah baina rakaatain, santai antara dua rakaat yang lain yang akan bisa. Oh itu tergesa-gesa ya. Jadi Bapak nanti kalau nanti sholat malam tarawih ini hadir di masjid yang bacaannya panjang-panjang dan ternyata tidak boleh berhenti. Hatta sholat wajib pun bapak-bapak yang tidak buat boleh berhenti. Baiklah, cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkannya untuk nanti pernah di bulan puasa ini dan menahan diri dari sesuatu yang gibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah di bulan suci Ramadan ini benar-benar membentuk diri kita semakin lebih baik lagi di kemudian hari, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang dan kemudian mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa khasatan walidayna ya rabbal alamin. Allahumma izzil islam wal muslimina fi kulli makan, في مصر، في فلسطين، في سوريا، في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين إسرائيليين ولادينيين وبشر الأسد وغيرهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ربنا اجعلنا من المتقين ربنا اجعلنا من المتقين بعد رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadwal Alhamdulillah usia kita kami terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.